Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jab TV. Kali ini kita akan coba merekam sebuah film yang berasal dari Italia dan rilis pada tahun 2014 yang berjudul Invisible Boy. Tapi sebelumnya kita minta support buat dari teman-teman semua untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya biar kita selalu semangat dalam mengupdate video review film berikutnya. Well, langsung saja di scene pertama ada seorang laki-laki kurus dan sakit yang berada di sebuah ruangan terkunci mencoba menggambar sesuatu di dinding dengan pahatnya. Di seberang ada ruang supervisi, di sana ada satu dokter dan satu komandan yang sedang mengawasinya. Ketika laki-laki tersebut menyelesaikan lukisannya, dia pingsan karena kelelahan. Kaos kaki bayi pun terjatuh dari tangan kirinya. Komandan segera memanggil seseorang untuk mencari tahu apa yang mereka lihat dari lukisan dinding tersebut. Dan itu ternyata adalah sebuah kota di pesisir. Di sisi lain, Michael Silenzi bergegas ke toko kostum di kota itu, di mana dia ingin sekali memiliki pakaian Spider-Man. Namun, pemilik toko pun menolak untuk membuka pintu karena belum waktunya buka. Jadi kelas, guru pun mengambil ponselnya. Di saat yang sama, kepala sekolah dan seorang inspektur polisi masuk dan mengatakan bahwa Martino telah hilang selama 2 hari. Inspektur itu adalah ibu tunggal dari Michael, Giovanna namanya. Ketika keduanya pergi, tiba-tiba hidung Michael pun berdarah. Dia kemudian pergi ke kamar kecil untuk mencucinya. Setelah bel sekolah pun berbunyi, dua anak laki-laki yang nakal mendobrak pintunya, mengambil uang kertas 50 euro miliknya dan menggunakan pistol cat untuk menembaki Michael. Bocah malang itu pun dikejar dan dipermalukan, sementara teman-temannya tidak bisa berhenti untuk menertawakannya. Setelah sampai di rumah, Michael pun melihat sepupunya menggunakan kostum lebah. Dia menyalakan laptopnya dan stalking di Facebooknya Stella, dan memutuskan untuk bergabung dengan pesta Halloween di rumahnya. Michael pun membuka kotak tua dan mengambil uang. Kemudian dia pergi ke toko yang penuh dengan kostum dan topeng yang menyeramkan. Michael ditawari untuk membeli kostum pahlawan super China yang terkenal memiliki kekuatan super yang misterius. Di pesta itu, Michael tampaknya tidak cocok dengan kerumunan yang penuh dengan kostum luar biasa. Dia bertemu dengan Stella yang mengenakan kostum Maria Antoniette. Dia kemudian diejek karena pakaian bodohnya oleh salah satu dari dua bocah yang nakal, Brando namanya. Tiba-tiba, video Michael waktu merekam Stella secara diam-diam ditampilkan kepada semua orang. Merasa marah, Stella pun bertanya kepada Michael apakah itu benar, tetapi dia membiarkan diri dan mengunci diri di kamar mandi. Dia melihat ke cermin dan dengan marah dia meminta kostum itu untuk membuatnya tidak terlihat. Saat lampu padam, Michael pun melompat keluar jendela dan berlari pulang. Keesokan harinya setelah bangun, dia menggosok gigi dan dia sangat terkejut ketika dia tidak bisa melihat dirinya di cermin. Dia melepas handuk pendinya dan telanjang di dalam kamarnya, tetapi ibunya tidak bisa melihatnya. Dia menjadi tidak terlihat seperti apa yang dia diinginkan di malam sebelumnya. Giovanna berpikir bahwa dia bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi ternyata itu bukan dia, dan itu adalah anjingnya Mario. Michael meninggalkan pesan untuk ibunya, mengatakan bahwa dia harus pergi ke sekolah lebih awal. Menyadari baunya, anjing itu pun mendatangi Michael dan menggonggong, yang membuat Giovanna merasa aneh karena itu hanya sebuah gambar dari Michael. Setelah itu Michael pun berdandan seperti ninja, menutupi seluruh tubuhnya dan bersepeda ke sekolah. Setelah melihat Ivan, Michael pun melepas pakaiannya dan pergi ke kelas. Selanjutnya, Michael pun menggunakan pistol cat Ivan untuk menembak bulu di papan, membuatnya marah kepada Ivan. Dia pun menyelinap ke ruang guru dan memperbaiki ujiannya dengan jawaban yang benar. Selanjutnya, dia pun pergi ke lapangan tenis tempat Brando berlatih dan mengacaukan pertandingannya. Di ruang ganti, bola tenis pun bergerak sendiri yang membuat Brando pun tercengang. Dia mengikuti bola itu ke kamar kecil dan tiba-tiba mendengar suara tapi tidak ada orang. Dia pun melarikan diri dengan Michael pun kemudian kembali ke sekolah. Dia pergi ke ruang ganti anak perempuan dan melihat gadis gadis seksi dengan pakaian dalam mereka yang berjalan di sekelilingnya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang keluar handuk ke arahnya, dan pada saat itu pun juga dia kembali terlihat dan membuat para gadis itu berteriak. Ibunya pun bertanya tentang masalah tersebut, tapi Michael tidak mengatakan sepatah kata pun. Hidungnya pun bedah lagi saat kemudian Giovanna menerima telepon dan menyatakan bahwa Brando juga hilang. Di kelas psikologi, Dr. Basili, tangan Michael menjadi tidak terlihat lagi sehingga dia harus menutupinya dengan lengan jaketnya. Saat baru berbunyi, Michael pun bergegas pulang. Sesampainya di kamarnya, dia meminta Candela untuk pindah keluar. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia masih ada di dalam ruangan. Melihatnya melepas salnya dan menjadi tidak terlihat, Michael pun harus menutupi mulutnya dan menghentikannya untuk berteriak dan menjelaskan kostum tersebut padanya. Candela menganggapnya itu ajaib dan berpikir bahwa dia bisa membantu orang dengan kekuatan supernya. Di kantor polisi, Dr. Basili memberitahu polisi bahwa 2 kasus anak hilang yang mungkin itu diperlukan sukarela untuk mengusutnya. Dan tetap saat itu kita harus tetap tenang. Di rumah ketika ibunya memanggilnya, Michael berpura-pura tidak ada di rumah. Ibunya sangat mengkhawatirkannya sehingga dia mulai merokok lagi setelah 12 tahun dia berhenti. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Michael sebenarnya bukan putra kandungnya. Keesokan harinya, ketika duduk sendirian di ayunan tanpa terlihat, Stella pun mendatangi Michael. Tanpa takut dengan ayunan yang bergerak, Stella pun berbicara dengan Michael dan memberikannya pesan. Dia menggambar sebuah wajah di pasir dan Stella pun menambahkan senyuman pada gambar tersebut. Setelah melihat icon smiley di jendela kamar pada malam hari, Stella pun mengizinkannya masuk dan menyembunyikannya dari ibunya. Untuk merasakan keberadaannya, Stella pun mendekatinya dan mereka berciuman guys. Menyadari bahwa dia kembali terlihat lagi, Michael pun segera melompat keluar jendela dan pulang.
Di stadion, Stella sedang berlatih senam. Michael mengajak anjingnya jalan-jalan ke sana untuk mengatakan yang sebenarnya dan meminta maaf kepadanya. Namun, tiba-tiba seorang pria berbaju hitam menembaknya dengan pistol panah, membuatnya tidak sadarkan diri. Menyaksikan pria itu menculik Stella, Michael pun dan anjingnya segera mencoba menyelamatkannya, namun tidak bisa. Tepat setelah itu, polisi pun datang, termasuk Giovanna, ibunya. Dia memujinya karena melakukan pekerjaan yang baik. Setelah dibawa pergi, Stella pun bangun. Dua dokter sedang melakukan beberapa tes kepadanya. Kemudian seorang pria mengklaim bahwa dia bukan orang yang mereka cari. Karena mengkhawatirkan Stella, Michael pun memutuskan untuk menyelamatkan kekasihnya itu sendiri. Dia segera pulang dan mencari kostum. Sayangnya, kostum itu menyusut karena dicuci oleh ibunya. Michael meminta sepupunya untuk memakainya, namun itu tidak berhasil. Dia menyalahkan ibunya karena sudah mencucinya. Menyangkal menjadi anaknya dan melarikan diri. Sementara itu, Stella pun bertemu kembali dengan anak-anak yang hilang, yaitu Martino dan Brando. Di pelabuhan, Michael bertemu dengan pria misterius. Dia memberitahu Michael bahwa dia adalah Andre, ayahnya. Andre mengungkapkan bahwa segalanya tentang masa lalu mereka. Karena bencana radioaktif, banyak orang pun meninggal dan jatuh sakit. Hanya beberapa orang yang tersisa, mengubah mereka menjadi manusia super. Semua manusia super pun dikunci di suatu tempat di Siberia, diuji dan digunakan untuk tujuan jahat oleh sebuah perusahaan. Suatu hari, ibu kandungnya datang dan mereka memiliki ketakutan yang sama dan saling jatuh cinta. Michael adalah putra pertama mereka. Khawatir tentang keselamatan putra mereka pun membawanya pergi. Sayangnya, mereka menjatuhkan kaos kaki bayinya yang ditangkap oleh anjing militer. Ibunya memberikan kepada ayahnya dan berperang melawan militer. Dia menjadi tidak terlihat dan menyerang musuh. Sayangnya, mereka akhirnya pun mengalahkannya. Tetapi, dia telah memberikan kekuatannya kepada anaknya, Michael. Karena takut akan keselamatan putranya, Andre pun tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya di depan rumah Giovanna, yang ia kenal sebagai polisi wanita yang baik. Dia percaya dia bisa melindungi Michael. Sementara itu, Giovanna mengkhawatirkan Michael karena dia belum pulang. Dia kemudian memberitahu Dr. Basili bahwa Michael bukan putra kandungnya. Di pelabuhan, Andre memberitahu Michael bahwa pemancing di dekat mereka akan memanggil polisi karena menurut Andre dia mungkin penculik. Karena itu Andre pun menghapus ingatannya. Kemudian dia memberi Michael setelan jas yang bisa membuatnya tidak terlihat tanpa melepas pakaiannya. Begitu tiba di rumah, Michael berlari ke kamarnya untuk mengganti kostum baru. Ketika Dr. Basili memberinya kue, Michael melihat luka yang ditutupi perban kain. Mengetahui dia juga bagian dari perusahaan, Michael mencoba melarikan diri tetapi gagal karena semua pintu pun terkunci. Akhirnya Michael pun menggunakan selain itu. Michael menjadi tidak terlihat. Michael menyerang Basili dengan pisau, tetapi Michael tidak dapat melukainya. Basili menggunakan bedak untuk mengidentifikasi posisi Michael. Ia pun meyakinkan Michael bahwa dengan dukungannya Michael bisa memaksimalkan kekuatan supernya. Namun, Michael pun menendang bijinya dan melarikan diri. Michael kemudian naik sepeda motor bersama Ivan dan menyuruhnya segera pergi dengan cepat. Ketika Giovanna pulang, rumahnya menjadi berantakan. Dia melihat Andre pun muncul di depan pintu. Di dalam sel, kedua anak itu membuat tangga manusia untuk membantu Stella keluar. Agar tidak ketahuan, Stella pun berjalan dinding di atas kepala penjaga dan balik ke atas. Dia kemudian menemukan sorot lampu besar di atas gedung dan menggambar senyuman di atasnya sebelum menyalakannya ke langit. Setelah menyadari sinyal dari Stella, Ivan dan Michael pun segera bergegas ke sana. Setelah Ivan menembak sistem kontrol di gerbang, Michael pun masuk dalam pangkalan dan menemukan Basili di sini. Penjaga itu menangkap Stella di atap dan membawanya kembali ke sel. Menyaksikan itu, Michael pun memukulnya dengan alat pemadam api, mengambil senjatanya dan memaksa dua penjaga itu masuk ke dalam sel, membiarkan dua anak laki-laki itu terkeluar. Namun, Stella memberitahu Michael bahwa ada juga seorang lelaki tua yang terperangkap di kapal. Kemudian dia mengikuti Stella untuk menyelamatkannya. Saat mereka masuk ke dalam, Stella tiba-tiba ekspresinya berubah dan mengarahkan pistol ke Michael. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Stella dikendalikan oleh lelaki tua tersebut dan yang berada di pihak perusahaan. Di luar pangkalan, Ivan pun bertemu dengan Giovanna dan ayah Michael. Andre tahu Michael tidak berada di dalam, tetapi dia berada di dalam kapal. Dan markas ini akan segera meledak. Mereka pun menyelamatkan dua anak laki-laki tersebut dan pergi ke bawah, menemukan Dr. Basili di sebuah ruangan. Giovanna ingin membunuhnya, tetapi Andre pun menghentikannya karena dia tahu bahwa Basili pun tidak berbohong. Begitu mereka keluar dari markas, gedung itu pun segera meledak. Giovanna masih mencari putranya Michael dan Stella. Di dalam kapal, Michael pun tidak punya pilihan lain selain mengeksekusi kekuatan supernya, membunuh semua penjaga. Dia dan Stella masuk ruang kontrol dan mereka mengendalikan sistem dan berhasil mengapung ke permukaan air. Setelah itu, Andre pun memutuskan untuk menghapus ingatan orang-orang yang terkait peristiwa ini karena dia takut Michael akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Kembali ke sekolah, semenjak kembali ke status normal, Ivan dan Brando menggertak Michael lagi. Dan Stella masih menjaga jarak dengan Michael. Namun, mereka diam-diam sering bertemu di luar dan pulang bersama. Sekian review film dari Invisible Boy. Jangan lupa like dan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya agar selalu semangat dalam review video film berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.